Gitu dong biar kayak film beneran. Ya, siaran TV. Kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapakah? 3. Gilang. Ayo nggak masuk kenapa? Kirain habis tahlilan semalam. Ayo izin. Terus Ardian izin. Terus satu lagi Gilang apa? Oke ya. Coba dicek kanan kirinya. Sudah siapkah Anda belajar? Bukunya kalau belum siap disiapkan bukunya, catatannya, kemudian bajunya yang masih belum rapi dirapikan, lihat sampah dibuang. Pakatan kelasnya kita harus sama. Kalau ada yang nggak setuju nanti bisa ditambahin. Salam udah, doa udah, dan selalu berprinsip jujur ya, berkata jujur. Apa manfaatnya jujur? Dapat dipercaya ya. Terus mengerjakan tugas, jaga kebersihan. Setelahnya acara pun tetap rapi lagi, tidak boleh bengkak-bengkok kemana-mana. Terus ada sampah bekasnya jangan. Ya, tetap dikondisikan kelasnya. Tangan terus izin boleh. Jaga kata-kata yang kotor, kasar ataupun ini tetap sopan santunnya dan selalu tertib, tidak boleh teriak-teriak ya. Jangan lari-larian, mematuhi peraturan sekolah. Materinya bab 6 apa judulnya? Kehadiran Islam mendamaikan bumi. Iya. KKM sama 75 next. Kompetensi dasar 3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara. 2. Menjelaskan cara-caranya Islam masuk di Nusantara. 3. Menunjukkan bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Nusantara. 4. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 5. Menyebutkan raja-raja Islam di Nusantara. Kalian tahu nggak dulunya di negara kita tuh agamanya apa sih? Hindu Buddha. Tuh ada yang tahu nggak kapan masuknya Islam ke Indonesia? Kalau tahu kan tadi dulunya katanya ke Hindu Buddha. Ada yang tahu nggak kapan? Oh dari Arab. Ada yang dari Arab berarti ya. Ada yang melihat perdagangan. Sebelum datang Islam ke sini, dulunya agamanya apa di sini? Hindu dan Buddha. Lanjut nomor 2-nya, di sejarah Islam ada Sunan Gunung Jati. Itu sebenarnya siapa sih nama aslinya? Di mana terkenalnya si Sunan Gunung Jati itu? Daerahnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Cirebon. Nama aslinya siapa? Wah, pinter. Sarip Hidayatullah, Bea, betul. Anjay, keren banget. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak
Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Dari Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori. Mungkinkah kamu mengira aku mencintai kamu, hanya menyayangimu, kamu segala-galanya. Maaf jika cinta ini bukan hanya kamu, ada banyak cinta menanti. Bukan cuma kamu satu jadi pacar aku, ada banyak cinta untukku. Mungkinkah kamu menyangka kamulah cinta sejatiku, kamulah suri hidupku. Ku tak bisa tanpa kamu. Maaf jika cinta ini bukan hanya kamu, ada banyak cinta menanti. Bukan cuma kamu satu jadi pacar aku, ada banyak cinta untukku. Ya, gitu. Udah selesai? Siapa yang udah selesai? Udah dua kelompok. Oke, yang udah selesai dua kelompok, silakan masuk. Maaf jika cinta. Oke, halo semuanya. Kita dari kelompok kelompok satu. Di sini kami ingin menjelaskan tentang LKPD yang telah kelompok kami buat. Di sini ada 4 soal dan saya akan menjawab soal nomor 1. Sebelum saya menjawab dan teman-teman saya menjawab, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya satu persatu. Saya Raihana Afifah Sawat. Saya Aisyah Zahra. Saya Deca Isyana. Saya Sifa Nur Halifah. Dan ada teman kelompok kami, ada Kansana Mia Azahra dan juga ada Galuh Alika Kinanti. Sini yang ngomongnya biar pas. Bapak. Nah, di soal yang pertama, pertanyaannya ada jelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jawabannya itu ada 4 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori Mekah adalah proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah ataupun dari Arab. Teori Gujarat adalah mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia adalah proses Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina adalah proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Perkawinan. Di pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa,
Talo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ali Mudhayat Syah, Raden Patah, Jaka Tingkir, Sutawijaya, Sultan Suryansyah, Sultan Hasanuddin, Sultan Mahrum, dan Syahadati alias Muhammad Nagal. Oke, sekian presentasi dari kami. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan LKPD yang berisi 4 soal. Tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kalisa Putri Adila. Saya Fadilo Farifi. Saya Nafaka Berdasyawan. Saya Bunga Cantika Aprilia. Nah, yang pertama itu ada teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Lalu yang kedua ada teori Gujarat, proses masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari Gujarat, yaitu sebuah wilayah di India bagian barat terdekat dengan Laut Arab pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Ketiga, ada teori Persia, yaitu menyatukan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang itu ditempati oleh Iran pada abad ke-12. Yang keempat, ada teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia yang khususnya tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua ada perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut adanya menikah dengan wanita pribumi, terutama sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Yang kelima, kesenian. Para penyebar Islam mengembangkan seni, cabang-cabang seni yang dikembangkan diantaranya adalah seni pahat ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Padang, yang kelima Kerajaan Mataram Islam, yang keenam Kerajaan Banjar, yang ketujuh Kerajaan Goa Talo, yang ke-8 Kerajaan Ternate, yang ke-9 Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Pasai, Sultan Malik Al-Saleh. Kedua Aceh, Sultan Ali Mudhayat Syah. 3 Demak, Raden Patah. 4 Pajang, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kelima ada Mataram Islam, Sutawijaya. 7 Banjar, Sultan Suryasyah atau Raden Samudra. 8 Goa Talo atau Sultan Alauddin. 9 Ternate, Gapiba Guna atau Sultan Mahrum. 10 Tidore, Syahudati alias M. Nakal. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin masih banyak atau masih ada kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang telah kami jawab. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Alvanita Mimi Zuhur Villa. Saya Almira Putri Wardani. Saya Novia Andini. Saya Safira Maria Putri. Selain itu, ada anggota kelompok kami yaitu Ilham Kurniawan dan Ridho. Yang pertama ada teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia langsung adalah Arab terjadi pada abad pertama atau abad 7 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Dan teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Yang keempat, teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Aceh. Ketiga, Kerajaan Demak. Keempat, Kerajaan Panjang. Kelima, Kerajaan Mataram Islam.
keenam Kerajaan Banjar, ketujuh Kerajaan Goa Talo, kedelapan ada Kerajaan Ternate, dan yang terakhir kesembilan ada Kerajaan Tidore. Yaitu ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ali Mukhayat Syah, Raden Patah, Jaka Tingkir, Sutawijaya, Sultan Suryasyah, Sultan Hasanuddin, Sultan Marhum, dan yang terakhir Syahadati alias Muhammad Nakal. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan LKPD yang kami telah kerjakan. Yaitu sebelum menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Cit Khadijah Rahma. Saya Hamimah. Saya Amanda Delmelia. Saya Syafina. Yang pertama, teori Mekah. Masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau 13 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Berasal dari daerah Persia atau Persia Iran abad ke-12. Dan yang keempat, teori Cina. Masuknya Islam yang berasal dari Cina abad ke-2 Masehi. Perdagangan, menggunakan kesempatan perdagangan itu untuk berdakwah. 2. Perkawinan, ada yang menikah dengan wanita pribumi terutama putri bangsawan atau putri raja. 3. Pendidikan, adanya sekolah Islam atau pesantren. 4. Hubungan sosial, adanya silaturahmi dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. 5. Kesenian, menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Yang kelima, Kerajaan Mataram. Yang keenam, Kerajaan Banjar. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Talu. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate. Yang terakhir dan kesembilan, Kerajaan Tidore. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Ali Mukhayat Syah dan Sultan Alauddin Riayat Syah. Yang ketiga Raden Patah, yang keempat Jaka Tingkir, yang kelima Sutawijaya, yang keenam Sultan Suryasyah, yang ketujuh Sultan Alauddin, yang ke-8 Gapi Baguna atau Sultan Marhum, yang ke-9 Syahadati alias Muhammad Nakal. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjawab soalan yang sudah diberikan. Nomor 1 akan dijawab oleh Al-Ghoza. Teori pertama ada teori Mekah. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus menyebarkan agama Islam. Kedua ada teori Gujarat. Berasal dari Gujarat pada ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Dan yang ketiga ada teori Persia. Kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Nomor 4 ada teori Cina. Ajaran Islam sendiri tak sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi sampai ke-14 Masehi. Dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Perkawinan. Sebagian perdagangan Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk ke Islam. Pendudukan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Hubungan sosial. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Kesenian. Sebelum Islam datang ke kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang berdiri pada tahun 1568 sampai 1586. Kerajaan Mataram Islam abad ke-17 sampai 19 Masehi. Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ali Mukhayat, Raden Patah, Jaka Tengkir, Sutawijaya, Sultan Suryansyah,
Sultan Alauddin, Sultan marhum Syahadi atau Muhammad Nakal. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang soal LKPD yang tadi diberi Pak Yogi. Sebelum mempresentasikan soal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Citra Aprilia. Saya Alisa Aira Nazwa. Saya Kesya Putri Agusli. Saya Rasyana Urazaka. Dan Aira Koilila yang menjadi kamera. A. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. B. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. D. Teori Cina. Teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Ajaran Islam sendiri sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan perdagangan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. 2. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja, sehingga pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. 3. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. 4. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara ditandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. 5. Kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gowatalo, dan Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Sultan Malik Al-Saleh, ada Sultan Ali Mukhayat Shah, ada Raden Patah, Jaka Tingkir, habis itu ada Sutawijaya, ada Sultan Muhammad Seman, ada Sultan Hasanuddin, terus ada Gapi Baguna atau Sultan Mahrum, terus ada Syadati atau Muhammad Nakal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.